Semuanya selamat malam. Baik, kita sedikit membahas kisi-kisi part 2 dari PAS ini yang baru diberikan karena banyak pertanyaan. Kayak gimana sih Pak ini kisi-kisi part 2? Oke, sebenarnya kisi-kisi part 2 ini udah kita bahas juga di kelas, cuman kalian nggak aja. Oke, ya langsung aja kita mulai dari kisi-kisi yang pertama. Yang harus kalian ketahui perbedaan antologi buku dan kumpulan buku. Untuk perbedaan antologi buku dan kumpulan buku, kita cari tahu dulu antologi itu apa sih. Antologi buku nih yang sedang kita buat kan antologi buku. Berarti kalau berdasarkan yang sedang kita buat, antologi buku itu penulisnya banyak, tapi karya satu atau lebih. Setidaknya dia tidak banyak. Itu antologi buku. Ya, tidak banyak. Kayak kita di kelas kan bukunya karyanya satu satu cerita, tapi penulisnya kan banyak. Dijadiin satu buku yang namanya buku antologi cerita fantasi. Itu ya. Jadi untuk antologi penulisnya banyak, karyanya satu atau tidak banyak. Bisa dua, tapi tetap tidak terhitung banyak. Terus untuk buku kumpulan buku itu berarti penulisnya satu, banyak karya. Contohnya kumpulan drama karya, misalnya siapa drama terkenal, karya eh, kumpulan drama karyanya Leo Tolstoy, atau kumpulan drama karya dari W.S. Rendra. Nah, kumpulan naskah drama karya W.S. Rendra atau kumpulan puisi karyanya Hairil Anwar, kumpulan cerita fantasi karya misalnya Ahmad Ridwan. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk kumpulan. Jadi penulisnya satu, tapi karyanya banyak. Tuh. Kalian bisa, misalnya di sini ada yang suka nulis puisi. Nah, puisi-puisi satu orang itu bisa dijadiin buku. Jadi ini kumpulan puisi karyanya siswa, karya Ahmad, atau karya Topan, dan lain sebagainya. Ya, itu perbedaannya, antologi dan kumpulan. Lanjut, pengertian buku fiksi. Berarti kalau buku fiksi, kita ngomongin tentang fiksi dulu nih. Fiksi itu apa sih? Fiksi itu kan berarti imajinatif. Ya, imajinatif. Atau karangan. Ya kan kita udah pernah bahas nih. Karangan, mengarang, tidak nyata. Fiksi, tidak nyata. Tidak nyata. Berarti buku-buku yang bentuknya fiksi, kita ngomongin karya fiksi dulu. Fiksi itu kan bisa novel, bisa cerpen, bisa puisi, dongeng, legenda, drama. Udah, kayak gitu. Itu untuk itu buku fiksi dan jenis-jenis buku fiksinya. Ya, udah kita bahas. Kalau ngomongin buku fiksi, berarti kita ngomongin tentang fiksi dulu nih. Fiksi itu apa sih? Itu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita ngomongin tujuan dari penilaian buku resensi. Nah, kalau kita ngomongin resensi, berarti kita ngomongin tentang yang namanya mengulas, yaitu memberikan penilaian terhadap sebuah karya. Penilaiannya kayak gimana? Berarti kita ngomongin tentang kelemahan, ya hal yang jelek, dan hal yang lebih, gitu. Itu tentang mengulas, sama kayak konten review. Ketika kalian nonton konten review gadget, berarti kan kalian akan melihat spesifikasinya seperti apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, worth it atau enggak dipakai. Sama buku juga kayak gitu. Ya, worth it atau enggak dibaca. Dengan kita tahu isi dari bukunya, kita dapat spoiler, kita dapat gambaran umum dari bukunya. Untuk ceritanya nanti biasanya nggak disebutin, tapi intinya si penulis atau pengulas akan memberikan saran apakah layak atau tidak dibaca. Gitu. Lanjut,
Ya, itu tadi tujuan mengulas. Sekarang kita ngomongin manfaat atau tujuan mengulasnya itu yang pertama itu tadi ya, bisa membantu pembaca mengetahui gambaran penilaian umum dari sebuah buku secara ringkas, mengetahui kelemahan dan kelebihan jelas. Karena kita ngomong penilaian, ada kelemahan, ada kelebihan, mengetahui latar belakang alasan buku tersebut diterbitkan. Yang keempat bisa ngomongin tentang untuk promosi, ya, bisa buat promosi, bisa buat masukan untuk si penulis, bisa untuk masukan untuk si pembaca. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk tujuan dari mengulas buku fiksi atau menulis resensi. Oke, lanjut. Ya, ini tadi kelemahan dan kelebihan buku. Biasanya kalau di sini nanti kalian akan dipaparkan sebuah paragraf. Dari paragraf itu kalian tentukan itu paragraf yang ngomongin tentang kelemahan atau ngomongin tentang kelebihan dari sebuah buku. Jadi kalian tinggal pahami aja teks yang disajikan. Lanjut, manfaat penilaian. Ya, itu tadi kita udah bahas manfaat penilaian dari sebuah buku dan yang terakhir sifat dan karakter buku fiksi. Berarti kalau kita ngomongin sifat dan karakter buku fiksi, harus kita ketahui bagian-bagian buku fiksi juga kita harus ketahui si biasanya di situ ada sampul, bukan ada identitas buku, kan? Setelah itu ada daftar isi, baru di situ baru ada isinya. Jangan lupa ada kata pengantar, ya, isi, dan terakhir ada biodata penulis. Oke, identitas sampul bahasa berisikan judul, penerbit, bisa ada penerbit dan penulis. Di belakangnya ada di belakangnya ada ringkasan atau sedikit ulasan juga bisa kadang-kadang ada di bagian belakang sampul. Atau kita sebut dengan juga yang namanya sinopsis. Itu ada sinopsis juga di bagian belakang sampul. Identitas buku itu ada yang kemarin tambah yang kepanitiaan kita buat. Kan ada editor, penyunting, desain sampul, bendahara, sekretaris, penanggung jawab. Nah, itu tuh harus ada di dalam identitas buku kata pengantar. Kata pengantar berarti ini tentang sambutan. Mengapa sih ini buku ini dibuat dan lain sebagainya. Nah, terisi ada berapa chapter, ada berapa bab, ada berapa cerita, isinya dan biodata penulis. Hal-hal yang berhubungan tentang penulisnya. Oke, itu tentang bagian-bagian dari. Tapi kalau kita ngomongin sifat dan karakter buku fiksi, berarti kita ngomongin ini nih, sifat dari fiksinya itu sendiri. Balik lagi, ngomongin tentang ngomongin tentang fiksinya itu sendiri. Oke, mungkin itu aja. Jadi nanti kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan jangan lupa ya tugas-tugas tadi itu yang juga akan keluar. Misalnya desain sampul ngapain, yang desain ngapain, editor ngapain, menata letak ngapain. Ya, itu juga nanti ada sedikit disinggung paling satu soal dua soal. Oke, itu kurang lebihnya untuk PS besok. Jangan lupa antologi apa, kumpulan apa. Ini pengertian buku fiksi. Berarti kalau ngomong pengertian buku fiksi, ngomongin tentang fiksinya itu sendiri. Oke, itu aja semuanya. Terima kasih. Pak Kiri. Selamat belajar dan sampai jumpa. Semoga 100 nilainya.